Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau, bermazmur bagi nama-Mu ya Allahku. Shalom warga kerajaan, selamat datang di GBI Rock Surabaya. Bagi Anda yang baru pertama kali beribadah bersama kami ucapkan selamat datang di Rock Family. Firman Tuhan hari ini akan dilayani oleh Gembala Rayon Rock International Ministry USA, Pastor Chris Mesak. Dan ibadah hari ini juga akan disertai dengan perjamuan kudus. Saudara sekalian dapat mempersiapkan roti dan anggur agar dapat mengikuti prosesi ini dengan baik. Berikut beberapa informasi gereja untuk minggu ini. Terus ikuti podcast Kingdom Insight setiap Selasa pukul 19.30 di YouTube channel Rock Surabaya. Bagi para pria, kami mengundang Anda untuk mengikuti Zoominar Bringing Sons unto Glory bersama Pastor Timotius Arifin Teja Sukmana pada hari Jumat 25 Juni pukul 18.30. Bagi saudara sekalian yang rindu menabur untuk pekerjaan Tuhan, dapat memberikan persembahan melalui nomor rekening gereja atau scan QR Code yang tertera berikut ini. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari kita dengarkan suara gembala. Shalom warga kerajaan semua yang mendengarkan berita ini. 2 minggu yang lalu saya sampaikan bahwa Saul atau Saulus dari Tarsus adalah disebutkan seorang muda. Kita tahu bagaimana orang muda bisa dipakai oleh Tuhan atau dipakai oleh musuh kita, yaitu kuasa kegelapan. Waktu dia dipenuhi oleh kuasa kegelapan, dia menganiaya umat Tuhan, mengejar sampai ke rumah-rumah, masukkan mereka dalam penjara, membunuh mereka. Dan dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala, dia pergi ke Damsyik. Kota Damsyik, Damaskus sekarang, itu penduduknya waktu itu 2 juta. Sampai sekarang itu adalah kota tertua di dunia yang masih ada. Nah, saudara kasih Tuhan, firman Allah mengatakan, ada seorang murid di sana bernama Ananias. Ananias artinya yang sudah menerima anugerah dari Yehova. Anda dan saya yang sudah diselamatkan, dipenuhi Roh Kudus. Kita telah menerima anugerah daripada Tuhan. Dan ketika dia sedang berdoa, Tuhan berkata pada dia, pergilah ke jalan lurus ke rumah Yudas. Situ ada seorang bernama Saul. Dia sedang yaitu dalam keadaan buta, kamu ke sana. Dia adalah umat alat pilihan bagiku kata Tuhan. A chosen vessel unto me. Tuhan, dia cuma memberitahu, dia tidak protes. Ananias berkata, Tuhan itu orang dia sadis banget. Terkenal paling jahat, kejam dan luar biasa. Dan rumah itu adalah pusat di mana mereka sedang berkumpul untuk membunuh kami, para pengikutmu. Tuhan bilang tahu, tapi pergilah. Go thy way. Dia adalah alat pilihan untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, raja-raja. Tapi aku juga menunjukkan kepada dia berapa banyak penderitaan yang sudah derita oleh karena namaku. Saudara yang kasih Tuhan, saya begitu kagum akan Ananias ini. Ada Ananias lain yang kisah Rasul pasal yang kelima itu. Tapi yang ini, saudara, Daniel dilemparkan ke gua singa. Sadrak Mesak Abednego dilemparkan yaitu perapian. Tetapi Ananias berjalan sendiri dan pergi ke situ. Saudara, perkataan jalan lurus dalam bahasa Greka, dalam bahasa Aram disebutkan adalah the fat street, fat atau abundance. Satu pelajaran di sini. Saudara mendapatkan berkat itu ketika engkau berjalan di dalam kehendak Tuhan. Itu pusat daripada pembantaian pengikut Kristus. Dan Ananias pergi ke sana. Apa yang memberikan kekuatan pada dia? Perintah Tuhan itu memberikan anugerah. Dan jangan lupa saudaraku, itu ternyata ada satu pelajaran. Jalan lurus, Kristus adalah jalan lurus itu. Adalah juga the street of abundance. Yesus menjanjikan hidup dengan segala kelimpahannya. Tetapi juga di situ adalah house of praise. Rumah pembantaian bisa menjadi rumah pujian. Perkataan pujian penting buat saya. Rumah saya di Surabaya kemah pujian. Ya. Lalu pelayanan di Surabaya itu Surabaya Praise Center. Lalu kemudian di sini lembah pujian Denpasar. Lalu ada satu villa kecil, villa pujian. Karena saya tahu kuasanya.
Di mana ada pujian, nama Tuhan dipermuliakan. Dia tumpang tangan atas Saul. Dan kalau kita dalam kehendak Tuhan, sesuatu skill yang di matanya lepas, selaput itu, dia melihat kembali. Dan firman Allah mengatakan dia dibaptis, langsung dipenuhi Roh Kudus, segera dia pergi ke rumah ibadat. Untuk apa? Memberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan Saul si sadis ini menjadi the preacher of grace. Hari ini, saudaraku, dia dipakai Tuhan luar biasa. Saya percaya akan ada yaitu Saulus-Saulus di Indonesia. Tetapi juga ada Ananias-Ananias termasuk yang mendengarkan ini. Tuhan memberkati kita semua. Young men bangkit seperti Saul dari Tarsus dan Ananias dari Damaskus. God bless you. Amin. Demikian Suara Gembala minggu ini, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Ibadah akan segera kita mulai, sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Engkau memberikan hari yang indah ini. Engkau mengumpulkan kami semua melalui ibadah online ini untuk memuji dan menyembah Engkau. Persiapkan setiap hati kami ya Tuhan. Penuhi kami ya Tuhan dengan kasih dan hikmat ya Tuhan, supaya kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik. Terima kasih atas berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat beribadah. Mari sama-sama kita bersyukur, kita menghampiri hadirat Tuhan. Haleluya. Saatnya Tuhan kami bersatu hati, menaikkan syukur kami menghampiri Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Mari sama-sama angkat suara bendera. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba. Satu suara kami nyatakan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Syukur hanya bagi Tuhan. Mari sama-sama katakan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segala suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba. Satu suara kami nyatakan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Terima kasih ya, kemuliaan-Mu. Sambut Yesus dengan sukacita. Haleluya. Nama-Mu besar Tuhan. Kami angkat pujian kami sama-sama katakan di hadapan Tuhan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia
berkata, kami naikkan pada Anak Domba. Oh, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan hanya bagi Amin, amin, haleluya, haleluya. Kami bawa syukur kami Tuhan, kami bawa pujian kami. Berterima kasih untuk hari yang luar biasa. Berterima kasih buat kasih setia Tuhan. Kau pemilik hidup setiap kami. Terima kasih. Terima kasih Yesus Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Yes. Kau pencipta hidupku, pelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagi. Disambut Engkau dengan pujian Tuhan. Amin. Kau pencipta hidupku, pelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Amin Yesus. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagi-Mu.
dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Angkat syukur. Segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian syukur kami naikkan Tuhan. Bukan karena kami sudah diberkati, atau bukan karena kami sudah disembuhkan, tetapi kami belajar bersyukur di dalam segala hal. Kami bersyukur karena Engkau layak terima pujian syukur kami. Ya Kau yang layak, hanya Kau yang layak. Kami persembahkan, kami persembahkan syukur. Kami persembahkan syukur kami. Terima kasih. Kami naikkan syukur, terima kasih. Dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, nikmati Yesus, nikmati Dia jamah setiap hati yang pulihkan hanya dalam hadirat Tuhan. Ada pemulihan yang Engkau kerjakan Tuhan, biarlah hadirat itu yang mendidik setiap kami. Amin, amin. Yesus Tuhan, Kau yang layak, Kau yang layak. Yesus, hanya bagimu. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Katakan Hosana, Hosana bagimu Tuhan. Hosana, angkat tinggi, katakan Hosana, 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 Hosana bagimu Tuhan.
hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Kami siapkan telinga kami untuk mendengar kebenaran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, saya menyapa Bapak Ibu dan Saudara sekalian, keluarga besar saya yang ada di Rock, Surabaya. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai setiap kita. Shalom. Bagaimana kabar Bapak Ibu dan Saudara sekalian? Saya percaya bahwa penyertaan Tuhan sempurna atas setiap kita, dan Tuhan akan membuat segala sesuatu yang kita lakukan menjadi berhasil. Amin. Nah, senang sekali hari ini saya Chris Mesak dari RIM USA bisa menyapa dan melayani Bapak Ibu dalam ibadah online dan ibadah streaming yang kita lakukan. Nah, saudaraku yang kekasih, tema kita sepanjang bulan ini adalah develop atau mengembangkan diri. Jadi develop itu artinya adalah mengembangkan, membangun atau memajukan. Jadi bagaimana pentingnya kita mengembangkan diri kita untuk mencapai tujuan dan kehendak Tuhan yang sempurna dalam diri kita. Saya mendahului renungan saya hari ini dengan sebuah kutipan yang berkata, jangan pernah berhenti untuk belajar, karena dunia tidak pernah berhenti mengajari kita. Sekali lagi, jangan pernah berhenti untuk belajar, karena dunia tidak pernah berhenti mengajari kita. Nah, hari ini kita akan membahas mengapa kita perlu mendevelop, mengapa kita perlu mengembangkan diri kita. Ayat kita pada hari ini adalah Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-52 berkata, dan Yesus makin bertambah besar, dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi Allah dan manusia. Saya ulangi lagi. Dan Yesus makin bertambah besar, bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Tuhan Yesus bertumbuh dalam sebuah level kesempurnaan yang luar biasa. Bagaimana Alkitab berkata, Yesus bertumbuh disenangi Allah, dikasihi Allah, dan dikasihi manusia. Bapak Ibu atau umat yang dicintai Tuhan, ada 4 tingkatan hidup manusia. Yang pertama adalah ada manusia yang hidup menyenangkan Tuhan. Yang kedua adalah ada manusia yang hidup menyenangkan manusia. Dia tidak peduli menyenangkan Tuhan atau tidak, yang penting dia menyenangkan manusia. Asal Bapak senang, asal semua orang happy, itu level yang kedua. Tetapi level yang sempurna adalah level yang Tuhan Yesus kerjakan dalam dirinya, atau yang Tuhan Yesus alami dalam dirinya. Yaitu level hidup yang ketiga adalah dikasihi Tuhan dan dikasihi manusia. Disenangi Tuhan dan disenangi manusia. Tetapi yang paling buruk adalah tingkatan hidup yang keempat. Tidak disenangi Tuhan dan tidak disenangi manusia. Nah, ini sampah masyarakat. Saya berdoa supaya kita semua bertumbuh seperti Tuhan Yesus. Anda dikasihi Allah dan Anda menjadi berkat untuk sesama kita. Amin. Nah, umat yang dicintai Tuhan, poin berikutnya adalah mengapa mengembangkan diri itu penting buat kita. Mengapa mendevelop diri kita itu penting buat kita. Yang pertama, supaya kita dapat mencapai tujuan hidup. Amin. Nah, Bapak Ibu, selain menikmati kesenangan hidup, Anda puas mengejar kesuksesan dan cita-cita, Anda menuruti hobi kita. Tetapi Anda harus mengerti bahwa semuanya itu bukanlah tujuan utama dari hidup kita. Amin. Saya tahu Anda bisa menikmati kesenangan hidup, Anda bisa puas mengejar kesuksesan, tetapi Anda harus ingat bahwa semuanya itu bukan menjadi tujuan utama dari hidup kita. Tetapi tujuan hidup kita yang utama adalah mencapai kehendak dan rencana Tuhan. Yaitu apa, saudara? Menjadi dewasa dan sempurna seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi yang pertama, mengapa mengembangkan diri itu penting? Supaya kita dapat mencapai tujuan hidup kita. Serupa seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, mengapa mengembangkan diri itu penting? Yang kedua adalah supaya kita mampu menangani perubahan hidup. Bapak Ibu, kita berada di tengah-tengah dunia yang begitu cepat berubah.
Saya tidak menubuatkan yang buruk, tetapi saya harus berkata ini kepada saudara. Tantangan ke depan akan semakin besar dan semakin bervariatif. Sebab itu membutuhkan persiapan kita untuk mengembangkan diri kita. Saya ingat kitab Injil berkata, di dalam dunia ada dua jalan, bukan? Ada jalan yang lebar dan jalan yang sempit. Nah, jalan yang lebar sepertinya menipu dan memberikan kita kebahagiaan yang semu. Tetapi di jalan yang sempit, kita mesti harus berjuang keras begitu rupa. Tetapi di akhirnya akan ada kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Nah, sebab itu, mengapa kita perlu mengembangkan diri kita? Karena tantangan ke depan akan semakin besar dan semakin bervariatif. Sebab itu, Anda perlu bekerja keras dan Anda perlu bekerja cerdas. Amin. Sekali lagi, Anda perlu bekerja keras, tetapi Anda juga harus bekerja dengan cerdas, dengan cara mendevelop atau mengembangkan diri kita. Yang kedua tadi, mengapa kita perlu mengembangkan diri kita supaya kita mampu menyesuaikan atau menangani perubahan kehidupan kita. Yang ketiga, mengapa mengembangkan diri itu penting buat kita adalah supaya setiap kita memiliki ketahanan untuk menghadapi masalah dan rintangan hidup. Saya ulangi lagi. Supaya kita memiliki ketahanan terhadap masalah dan rintangan hidup. Umat yang dicintai Tuhan, setiap orang memiliki ketahanan, kekuatan, dan cara pandang yang berbeda dalam menghadapi setiap masalah. Saya ulangi lagi. Setiap orang memiliki ketahanan, kekuatan, dan cara pandang yang berbeda dalam menghadapi setiap persoalan hidup. Ada orang-orang tertentu yang memandang persoalan itu seperti sebuah musibah, seperti sebuah kekalahan yang besar, sehingga tidak lagi harapan, seperti badai. Mereka yang tidak mendevelop diri kita, mereka akan menghadapi masalah dengan berbagai ketakutan dan kekhawatiran. Seperti tidak ada harapan, mereka kalah dalam setiap pergumulan hidup mereka. Mereka memiliki jiwa yang self pity. Mereka memiliki jiwa yang kerdil. Mereka pikir hanya mereka yang memiliki persoalan. Padahal semua orang memiliki persoalan masing-masing. Tetapi orang yang mengembangkan dirinya akan memiliki ketahanan yang luar biasa. Umat yang dicintai Tuhan, kalau kita gagal mengembangkan diri kita, maka lambat atau cepat saudara dan saya akan tereliminasi dalam perkembangan zaman. Atau pakai bahasa saya, Anda akan ditelan oleh persoalan dan masalah hidup kita. Tapi sekali lagi, dengan cara kita mengembangkan diri kita, kita melatih, kita membangun diri kita, maka kita akan memiliki ketahanan yang luar biasa dalam menghadapi masalah dan rintangan hidup. Amin. Itu sebabnya pentingnya bagaimana kita mengembangkan diri kita. Nah, poin yang penting yang akan kita renungkan hari ini adalah bagaimana cara mengembangkan diri kita. Sekali lagi, yang akan kita renungkan hari ini adalah bagaimana cara kita mendevelop dan mengembangkan diri kita. Ada 3 yang saya catat di sini. Yang pertama adalah bagaimana cara mendevelop diri kita adalah developing according to certain pattern. Atau yang pertama, bagaimana cara mengembangkan diri kita, maka kita akan mengembangkan diri kita sesuai dengan pola yang pasti yang datang dari Tuhan. Ayatnya mari kita baca di dalam Yesaya 29 ayat yang ke-16. Beginilah bunyi firman Tuhan. Ini pelajaran tentang tukang periuk. Kamu memutarbalikkan segala sesuatu. Haruskah tukang periuk dianggap sama seperti tanah liat? Sehingga yang dibuat akan berkata kepada yang membuatnya, dia tidak membuat aku. Atau yang dibentuk akan berkata kepada yang membentuknya, dia tidak tahu apa-apa. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan adalah penjunan dan kita adalah tanah liat. Sebagai tanah liat, kita tidak dapat mencurigai Tuhan sebagai penjunan kita.
Sebagai tanah liat, maka tugas kita adalah kita mempercayai bagaimana tangan Tuhan yang sempurna itu membentuk kita sesuai dengan pola dan tujuan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Haleluya. Kita harus mengerti bahwa Tuhan memiliki tujuan yang spesifik dalam kehidupan kita masing-masing. Saya ulangi lagi, kita harus mengerti bahwa Tuhan memiliki tujuan yang khusus, yang spesifik dalam kehidupan kita masing-masing. Dan saya percaya rencana Tuhan buat semua anak-anaknya adalah rencana yang indah dan luar biasa. Sebab itu, jangan pernah memaksakan diri kita menjadi seperti apa yang kita inginkan. Tetapi biarlah kita menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan. Amin. Saya ulangi lagi. Jangan memaksakan diri kita untuk menjadi seperti apa yang kita inginkan. Tetapi biarlah kita menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi dalam hidupku. Yang pertama, bagaimana cara kita mengembangkan diri kita adalah saudara akan berkembang atau mengembangkan diri saudara seperti yang Tuhan mau, bukan seperti yang kita mau. Amin. Yang kedua, bagaimana cara kita mengembangkan diri kita adalah saudara butuh yang namanya mentor. The need for mentorship atau fathering. Saudara, kebutuhan seorang ayah rohani untuk Anda dan saya dibimbing dan diarahkan. Kalau kita berbicara tentang ayah, maka kita bicara tentang pembimbing. Kalau kita bicara tentang bapa atau fathering, maka kita bicara tentang sebuah arahan. Dan saya percaya tidak ada pertumbuhan yang sehat tanpa didampingi seorang mentorship atau seorang fathership dalam hidup kita. Saya ulangi lagi, tidak ada perkembangan yang sehat tanpa didampingi seorang mentor atau seorang ayah rohani dalam kehidupan kita. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-7 berkata, ingatlah akan orang-orang yang menjadi pemimpinmu, yaitu orang yang sudah menyatakan firman Allah kepadamu, dan perhatikanlah akhir hidup mereka dan ikutilah teladan imannya. Umat yang dicintai Tuhan, kalau kita berbicara tentang ayah, atau kalau kita berbicara tentang kebutuhan seorang mentor yang baik, maka salah satu cara yang terbaik adalah saudara dan saya harus terhisap dalam sebuah komunitas yang berbasis family. Saya ulangi lagi. Kalau kita ingin bertumbuh dan mengembangkan diri kita dengan sehat, maka saya dan saudara perlu terhisap dalam sebuah komunitas yang berbasis family. Saya percaya komunitas komsel kita di gereja lokal Anda masing-masing adalah komunitas yang dibangun dengan dasar keluarga, bukan? Dan saya kira Anda dan saya harus bertumbuh dengan sehat dengan masuk dalam sebuah komunitas. Komunitas yang sehat akan menghasilkan pertumbuhan rohani yang sehat. Amin. Sebab itu siapkan waktu saudara, paksakan diri saudara untuk ada dalam satu komunitas yang berbasis family. Hubungi gembala-gembala komsel saudara, tanya ibadah mereka, dan terhisaplah dalam komunitas yang sehat. Karena Anda akan bertumbuh dengan sehat. Haleluya. Komunitas itu bukan sebuah hotel, tetapi komunitas atau gereja seperti sebuah rumah dalam hidup kita. Saudara dan saya bukan menumpang hidup, tetapi saudara dan saya akan berbagi hidup. Kalau Anda tinggal di hotel, Anda menumpang hidup. Tetapi kalau Anda tinggal di rumah, maka Anda bukan hanya menumpang hidup, Anda akan berbagi kehidupan. Amin. Sekali lagi, bagaimana cara kita mengembangkan diri kita? Yang kedua adalah saudara butuh seorang pembimbing. Dan saya percaya di gereja lokal saudara ada begitu banyak pemimpin rohani yang Anda bisa mengikuti teladan iman mereka dan terhisap dalam komunitas yang sehat untuk bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga,
Bagaimana cara kita mengembangkan diri kita adalah yang ketiga, saya sebut dengan kata begini, memanfaatkan atau menyesuaikan diri kita di musim apa kita hidup. Lukas 21 ayat 30 berkata, apabila kamu melihat pohon-pohon yang sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Amin. Nah, cara untuk kita mengembangkan diri kita adalah kita harus dapat menyesuaikan diri di musim apa kita hidup. Kita merangkul musim yang baru untuk menyatakan kemuliaan Tuhan kita. Saya percaya sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita mengembangkan diri kita, maka kita akan punya kemampuan beradaptasi yang tinggi untuk dapat menyesuaikan di musim apa kita hidup. Bapak Ibu, orang yang bodoh adalah orang yang memaksakan dirinya, atau orang yang bodoh adalah orang yang memaksakan musim menyesuaikan dirinya. Sekali lagi, orang yang bodoh adalah orang yang memaksakan musim menyesuaikan dirinya. Tetapi orang yang bijaksana adalah orang yang dapat menyesuaikan di musim apa dia hidup. Tetapi bersyukurlah kita karena Tuhan kita adalah Tuhan atas segala musim kehidupan kita. Saudaraku, Anda tidak bisa mempergunakan baju yang tipis kalau Anda ada di musim dingin. Atau sebaliknya, Anda tidak bisa mempergunakan baju yang tebal kalau Anda berada di musim panas. Anda akan menjadi bahan tertawaan orang, atau bahkan Anda bisa sakit karena pakaian saudara tidak dapat menyesuaikan di musim apa saudara hidup. Saudaraku, orang yang tidak bisa mengembangkan dirinya akan menjadi permainan dunia ini. Bahkan kita akan menjadi umat yang selalu dikalahkan oleh dunia ini. Tetapi kalau kita dapat menyesuaikan diri di musim apa kita hidup, Anda bukan hanya survive, Anda akan revive, dan Anda akan menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Jadi sekali lagi, mari kita mengupgrade diri kita, mengembangkan diri kita begitu rupa dengan cara yang pertama, kita mengembangkan diri kita sesuai dengan pola Tuhan atau yang Tuhan kehendaki. Yang kedua, cara mengembangkan diri kita adalah saudara membutuhkan seorang pembimbing atau seorang mentor yang baik. Temukan pemimpin rohani dalam gereja lokal saudara untuk mengarahkan saudara dan saya bertumbuh di dalam Tuhan. Yang ketiga adalah dengan cara kita merangkul musim yang baru, menyesuaikan diri di musim apa kita hidup. Dan saya percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan atas segala musim kehidupan kita. Saya Chris Mesak dari RIM USA memberkati dan melepaskan berkat atas saudara. Shalom, shalom, shalom. Saudara, kita akan masuk dalam perjamuan sekali lagi, dan mengapa kita melakukan ini setiap minggunya? Karena pertama-tama Tuhan yang memperingatkan kepada kita untuk kita senantiasa mengingat akan apa yang Dia kerjakan buat kita, akan kematiannya, dan juga saya percaya kebangkitannya, dan bahkan janji kedatangannya untuk yang kedua kali. Dan biarlah kiranya saudara, setiap kita boleh melakukan ini dan menaruh iman kita di dalamnya. Karena ketika kita melakukannya, percayalah, kita di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur sekali lagi hari ini. Tuhan, kami mengingat akan karya-Mu bagi kami. Semua Engkau lakukan untuk membawa kami ada berjalan hidup di dalam kehendak-Mu yang dahsyat, ajaib, dan mulia itu. Terima kasih Bapa. Angkat roti bersama-sama dengan saya. Saudaraku, firman-Nya berkata pada malam waktu Yesus diserahkan, Ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu melakukannya, memakannya, mengingat akan karyaku. Karena itu saudara-saudara, bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan ini adalah merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Angkat anggur bersama-sama. Demikian juga Ia mengambil cawan yang berisi anggur, lalu berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Buatlah ini sekali lagi, mengingat
akan karyaku. Darah yang dicurahkan untuk pengampunan dosa. Kita tidak lagi hidup di bawah kutuk, kita hidup di bawah berkat yang daripada Dia. Karena itu saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kita ucapkan syukur. Ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Amin. Minum sama-sama dalam nama Yesus. Bapa, terima kasih untuk apa yang Tuhan Yesus, Putramu, sudah kerjakan dan lakukan bagi kami semua. Di minggu yang baru, di hari yang baru, dan di bulan yang baru ini. Sekali lagi penyertaan-Mu dahsyat, mulia, ajaib atas kami semua. Kami percaya kami berjalan dalam kemenangan daripada Engkau kekuatan. Kami percaya kami berjalan di dalam kebenaran-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Angkat kedua tangan saudara, biarlah kiranya berkat yang sudah dinyatakannya di dalam seluruh kebenaran firman-Nya itu terjadi, turun, nyata di dalam kehidupan saudara. Apa yang kau kerjakan dibuatnya berhasil, sejahteranya menyertai hidupmu, kemenangannya menyertai senantiasa, dan bahkan kemuliaannya yang makin besar ada di dalam setiap aspek hidupmu. Hari ini sampai Maranatha, kedatangannya yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan sama-sama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Terima kasih sudah beribadah bersama kami di GBI Rock Surabaya. Kami percaya kita semua telah diberkati oleh ibadah hari ini. Kami juga mengajak saudara sekalian untuk tetap setia berkomsel, meskipun komsel saat ini masih dilakukan secara online. Pada saat-saat ini, peran komunitas sangatlah penting agar kita semua dapat saling menguatkan. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan bantuan doa, informasi komsel, ataupun pelayanan lainnya, dapat menghubungi kami melalui nomor hotline Rock Surabaya. Ibadah kita minggu depan akan dilayani oleh Gembala GBI Rock Ambon, Pastor Chris Manusama. Kami juga mengajak saudara sekalian untuk share link ibadah ini agar lebih banyak orang lagi yang terberkati. Jangan lupa juga untuk follow, like, dan subscribe semua akun sosial media Rock Surabaya. See you next week, happy Sunday, and God bless you all.